dalam pemerintahan kita menggunakan asas desentralisasi. Jadi dikatakan bahwa kita itu desentralisasi tapi rasa desentralisasi. Istilah Prof. Ya. Kenapa? Karena pada ketika di dalam aturan itu desentralisasi, artinya ada desain, ada penyerahan, sentralisasi. Jadi sudah ada pengurangan desentralisasi, sudah ada yang diserahkan pada daerah. Tapi sentralisasi karena memang pusat tidak melepaskan itu. Dan kalau saya sampaikan bahwa penanggung jawabnya itu Kementerian Dalam Negeri. Memang begitu diserahkan, begitu diberikan kebebasan daerah menentukan atau mengelola atau menjalankan pemerintahannya untuk rumah tangganya sendiri, tidak berarti bebas-bebas. Tapi tetap dalam kontrol pemerintah saat di sini. Nah, pengawasan sebagai pengikatnya, yang mengikat kesatuan. Makanya dalam otonomi daerah itu ada semacam bandu kekuasaan, yang kadang kiri, kadang kanan, ya lebih ke mungkin ke demokratis atau ke otoriter atau lebih ke desa atau ke sentral. Nah, pengawasan ini merupakan pengikat kesatuan agar bandu otonomi tidak begitu jauh, sehingga tidak jauh mengurangi, bahkan juga mengancam kesatuan. Apabila pengikat ditarik terlalu kencang, napas kebebasan akan terkurang. Bahkan mungkin terputus. Jika hal itu terjadi, maka pengawasan akan menjadi pembelenggu desentralisasi. Karena merasa kontrol ketat, terus membelenggu. Kita diberi kebebasan lebih, kontrolnya tetap. Nah, biasanya terkait dengan hubungan kewenangan, jadi hubungan kewenangan, kemudian hubungan keuangan, kemudian hubungan pengawasan itu sendiri. Nah, ketika dengan desentralisasi jelas diatur undang-undang hubungan kewenangannya. Ada pembagian urusan, ini pemerintah pusat absolut, jadi pemerintah umum, pemerintah pusat, dan ini yang populer. Kita bagi mana yang menjadi pemerintahan daerah kewenangannya. Ada di sini pasal 11-12 yang menjadi Undang-Undang 23. Itu diatur. Demikian juga hubungan keuangan sudah diatur mana yang menjadi uang pusat, mana daerah provinsi, mana daerah kabupaten kota. Bahkan mana desa dapat dari APBN. Ya lagi ini langsung, artinya ada yang dihilangkan tuh, ada yang dipakai, yaitu pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten. Jadi pusat itu sekarang masih langsung di desa. Ya, kita mungkin modifikasi dari sistem pemerintahan, jadi pusat diberikan secara langsung ke desa. Nah, tapi kan didasarkan bahwa nuansa politik daripada undang-undang nomor 6 termasuk juga penambahan 2 tahun masa jabatan kepala desa dan berlaku surut. Artinya yang sekarang itu nambah, undang-undang yang mulai tetap dari kemarin sudah selesai, gitu. Ada sekarang berlaku bagi yang sekarang. Ada undang-undang itu juga diatur dari hubungan pusat dan daerah. Sebetulnya di kita itu desa diaturnya oleh daerah. Di pemerintah kita hanya mengatur hubungan pusat dengan daerah. Tetapi dalam akhir-akhir ini terjadi hubungan pemerintah pusat dengan desa, terutama terkait dengan keuangan. Orang yang menunjukkan karena desa sebagai memang muncul. Saya sepakat kalau desa diberikan keleluasan, tetapi juga tidak serta-merta. Jangan nunggu desa siap, dan lama-lama juga orang dikasih nggak akan siap kayak mau nikah. Kita nikah sekarang sudah nggak siap. Kenapa nggak siap? Nggak ada pacarnya lawannya gitu. Yang artinya pacar menikah dengan siapa? Yang bukan pacar lawannya itu. Kalau sesama berjalan, kalau sekarang lagi-lagi. Kembali saya, kita kan ada beberapa waktu lalu, pertama saya tahu nggak terus, yang sudawan yang atau sudawan mana yang
Apa hal yang berkesan. yang berkesan atau yang terbaik dan terburuk? Dua-duanya jawabannya perlu bebas. Jadi mau tahu tahu tapi ya memang di kawasan kos-kosan, di kawasan mahasiswa ya karena usia ya dari SD mereka nggak mungkin karena mungkin ya kalaupun juga ada ini juga karena teman-teman dewasa makanya hal itu terjadi bisa terjadi makanya begitu teman-teman dewasa malah kalau pas balik lah juga kalau perempuan cirinya pakai kalau laki-laki pas mimpi itu tuh sudah mulai harus tahu ilmu tentang seks itu supaya jangan salah berhubungan dengan sesama kita menjadi berikut dan kita berhubungan dengan lawan jenis belum ada ikatan karena yang paling itu ya itu gitu ya apa namanya harus bisa mengendalikan diri dan agak apa namanya itu bisa di luar kontrol. Nah itu juga menyangkut pengawasan ya kontrol yang memiliki dan juga lingkungan orang tua. Nah ya dari kisah itu apa yang kau persoalkan apa yang didiamkan dia dengan bangga menggunakan bangga dan menyebutkan bahwa yang paling baik atau yang berkesan dan yang paling buruk dua-duanya sama yaitu bola bebas. Nah itu makanya harusnya ya mungkin bagian bapak MWA ya itu jadi PR itu di Senat rasanya di dulu yang terjadi itu 3 tahun 80-an UPI itu pegawai bebas UPI di kalau panorama sampai ke dalam tahun itu wah itu katanya ternyata di fakultas itu dulu saya akan berapa semester kalau misalnya di UPI jadi tidak pakai menuju Pak Utang kebetulan saya teman kosannya laki-laki semua jadi di kosan ada pengajian ya kalau Utang kan teman ya antri lah gitu ya dan kalau yang kawan-kawan kan ya beda kan gitu ya oke lanjut ya nah jadi ini tuh pengawasan itu makanya ya bisa menjadi pembelenggu kalau misalkan terlalu tapi kalau dilonggarkan juga tidak menjadi bahaya tidak akan terkendali pengawasan sebagai pengikat. Nah, minggu lalu mungkin nggak bahas ya ini pengawasan ada beberapa ahli ya. Yang pada intinya bahwa pengawasan itu melakukan penjagaan jangan sampai terjadi penyimpangan, jangan sampai lagi kebablasan. Demokrasi bebas, demokrasi otonomi jalan, tetapi juga jalan kebablasan. Intinya itu jadi kalau dari beberapa pengertian silakan teman-teman intinya jaga bagaimana sebuah pekerjaan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuan menjaga bagaimana tujuan yang sudah ditetapkan bersama itu bisa tercapai sesuai dengan tahapan-tahapannya karena ada juga pencapaian tujuan tapi tahapannya tidak makanya harus dibuatkan SOP tapi juga aku katanya ada orang juga yang punya pokoknya tujuannya akhirnya tercapai tapi kan agak sulit makanya dalam pemerintahan itu dalam organisasi jelas ada SOP ini prosedurnya jelas nah ini bisa dibaca nanti nah dari kelima tadi ini ada beberapa yang bisa simpulkan bahwa ada 5 pengertian ilmu pengawasan. Yang pertama, pada umumnya sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaan. Intinya, tidak terjadi kesewenang-wenangan. Ada batasnya. Kemudian yang kedua, tolak ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum material maupun hukum formal. Artinya ada aturan lain.
ada yang mengatur. Jadi kekuasaan yang tadi dimiliki oleh pemerintah itu terbatas, bukan berarti bebas. Nah ini ada tolak ukurnya, ada batasan, ada standarnya. Nah yang ketiga, adanya pencocokan antara perbuatan dan tolak ukur yang telah ditetapkan. Jadi ada pencocokan membandingkan. Oh ini standar ini, oh ini tujuan organisasi itu ini. Nah jadi kita ketika menjadi anggota organisasi itu ya harus sampai tujuan ini. Makanya ada tahapan-tahapan itu harus dicapai. Nah jadi pencocokan ini dibandingkan. Jadi harus sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jangan sampai Anda menjadi anggota Saktima, tapi tujuan itu tidak ada ikutnya, tidak ada upaya sampai. Makanya terjadi bandingan dan pencocokan, penyesuaian antara di lapangan pekerjaan yang dikerjakan dengan tolak ukurnya. Yang keempat, jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolak ukur tersebut, dilakukan tindakan pencegahan. Jadi pengawasan itu mengetahui lebih dini, lebih awal bahwa sebuah pekerjaan itu, oh ini menyimpang nih, akan ketahuan dulu kalau diawasi. Tapi kalau tidak diawasi kan tahu-tahu ini tiba-tiba udah melanggar, tiba-tiba udah, oh ini rugi nih. Tiba-tiba udah sampai Bandung, padahal tujuan kita menjadi kantor. Ya karena ketiduran dari sermon, makanya harus selalu terjaga ya, dengan pengawasan. Yang kelima, apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan, baik dari tolak ukur, kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan pendisiplinan pelaku pelanggaran. Nah, jadi ketika ada temuan harus ada tindakan itu. Siapa yang rekening baru? Siapa yang punya kewenangan menindaklanjuti? Pimpinan atau manajer? Ya. Di intinya itu 5. Kalau kita pahami bahwa pengawasan itu, jadi ada kewenangan, ya, ada kewenangan daripada pemerintah, ada tolak ukurnya, ada apa standarnya, ada membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan tolak ukur tadi. Kemudian yang pada akhirnya ketika terjadi penyimpangan harus ada tindakan, harus ada koreksi, tindakan korektif dari mana? Dari siapa? Dari pimpinan. Karena pada dasarnya ketika bicara pengawasan, yang saya sampaikan itu kewajiban pimpinan. Tetapi juga bawahan ataupun masyarakat bisa mengawasi. Tetapi yang utama adalah yang menyetir atau yang mengendalikan organisasi, yang mengendalikan negara ini adalah tugas utamanya terletak pada pimpinan. Dia yang lebih awal harus mengetahui penyimpangan terjadi. Kenapa? Karena tujuannya kan utama. Presiden, gubernur, wali kota, bupati. Karena nanti akan kemana nih kabupaten ini kalau si pimpinannya tidak tahu akan arah. Maka ketika Anda akan jadi bupati, jadi wali kota, visinya ditanya, mau ngapain jadi wali kota? Mau diapain kota Bandung? Atau Sumedang, mau diapain? Mau dibawa kemana? Itu sangat tergantung dari pemimpin. Nah, kan tidak karena si pimpinan itu manusia, maka diperlukan kontrol. Baik dari masyarakat itu sendiri, baik dari bawahan ataupun dari rekan kerja, pasti berkepastian. Ada beberapa memang nanti yang menjadi kelemahan bahwa kadang kita kembali ngobrol nggak suka kalau ditegur, itu kan naluri alamiah. Kalau ditegur itu kadang agak bersih, tapi barunya setelah kejadian berkepanjangan. Ya kemudian ini jenis pengawasan. Sebetulnya pada intinya pengawasan itu 2. Ada yang sebelum pekerjaan itu dilakukan dan ada yang setelah. Kalau istilah Paul Sependila dulu, kontrol a priori dan kontrol a posteriori. Kemudian kalau di Inggris dikenal pengawasan legislatif, pengawasan administratif, dan pengawasan judisial. Kalau di Belanda, preventif dan
represi, represi. Ketika bicara pengawasan preventif, artinya sebelumnya, pengawasan preventif bersifat struktural dan spesifik karena sebelumnya telah ditetapkan putusan-putusan mana saja putusannya yang harus disampaikan kepada pemerintahan tingkat lebih atas untuk memperoleh pengesahan. Kemudian pengawasan preventif dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, pertimbangan dan atau pengawasan dijalankan sebelum pemerintah tingkat lebih rendah mengambil atau menetapkan suatu putusan. Pengawasan preventif ini disebut portosip. Nah, contohnya adalah pernyataan tidak keberatan dari pemerintah tingkat lebih atas. Nah, itu contohnya ketika peraturan perundang-undangan dibuat oleh kabupaten, yaitu sudah bagus, sudah provinsi. Dan juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Itu kan preventif ya. Kemudian yang kedua, pertimbangan atau pengawasan dilakukan setelah pemerintah tingkat lebih rendah mengambil keputusan. Tetapi sebelum keputusan itu berlaku dan mempunyai akibat hukum, pengawasan preventif ini disebut dengan identifikasi. Ya. Contohnya pengesahan dan pengumuman atau pengundangan. Nah, itu preventif ya. Kemudian berikutnya yang represif. Pengawasan represif ini dilakukan setelah suatu keputusan mempunyai akibat hukum, baik dalam bidang otonomi maupun tugas pembantuan. Pengawasan represif dilakukan dalam bentuk pembatalan juga kan. Dan tadi kalau misalkan dianggap tidak sesuai, itu kan biasanya ada jeda 3 bulan kalau misalnya. Itu diberitahukan kepada pembuat aturan. Nanti kalau sudah ada revisi dalam batas tertentu, kalau misalkan tidak ada komentar, itu sah. Tidak ada perbaikan atau tidak ada komentar dari pemerintah tingkat atas, itu berlaku pada batas waktunya. Pembatalan dalam bidang pengawasan represif disebut juga pembatalan spontan. Pembatalan spontan. Karena pihak yang berwenang membatalkan dapat mengambil inisiatif sendiri tanpa menunggu pihak ketiga yang berkepentingan atas pembatalan ataupun dilindungi oleh pembatalan. Selain itu, pembatalan dapat dilakukan secara langsung tanpa harus melalui penanggung. Itu yang represif. Nah, baik pada intinya itu kalau secara ketika kita mengulang ketika bisa pemahaman tentang pengawasan ya tadi bahwa pengawasan itu dilakukan untuk menjaga ada tujuan segera sampai. Dan tadi ada pada intinya bahwa pengawasan dilakukan sebelum dan sesudah. Pengambilan keputusan itu ya kan bisa berupa ya peraturan perundang-undangan baik perintah ataupun yang lain. Nah, karena terkait dengan tugas yang berat bagi pemimpin gitu ya. Kadang-kadang juga ini dianggap sepele oleh pemimpin sendiri terkait dengan pengawasan itu, padahal ini tadi sebagai pengikatnya, kunci pengikatnya ya, harus ada pengawasan melekat. Pengawasan melekat ini seperti yang saya sampaikan bahwa Pak Sujarto misalkan ada PAL dan SPM. Jadi pengawasan melekat terdiri dari pengawasan atasan langsung dan sistem pengendalian manajemen. Dua-duanya ini hanya dilakukan oleh si manajer atau pimpinan atau pemimpin. Kenapa? Karena pengawasan melekat ini, makanya disebut pengawasan melekat ini yang melekat pada setiap pimpinan organisasi, baik besar maupun kecil. Nah, yang utama itu pengawasan yang wasat ini, di mana sebagai atasan ada pengawasan penunjang nanti, ada wasna, pengawasan juga nanti dalam penyelenggaraan pemerintahan diawasi melalui pengawasan masyarakat, diawasi melalui pengawasan legislatif, ada fungsi kontrol di DPR, di DPRD dan seterusnya. Terus nah ini pengertiannya.
Jadi ketika bicara pengawasan melekat, ya kita dari sisi manajemen ada fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, baik di dalamnya organisasi, kemudian perintah, pengarahan, pembiayaan, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, kalaupun diterapkan ada nomor 3, bukan berarti itu memang nomor 3, sebetulnya kan sebagai pengunci, sebagai pengikat, gitu ya. Jadi ketika bicara dalam organisasi, ketika Anda menggerakkan sebuah organisasi, jangan lupa harus ada perencanaan di awal. Kemudian bagaimana pengorganisasian atau pelaksanaannya. Nah, yang jangan lupa bagaimana pengawasan itu berjalan. Nah, pengawasan melekat berada pada urutan terakhir, bukan berarti menjadi urutan terakhir. Setiap tahapan perlu dilakukan pengawasan sendiri mungkin untuk mencegah terjadinya kesalahan. Dalam tahapan-tahapan ini harus dilakukan pengawasan. Untuk itulah maka fungsi pengawasan melekat menjadi sangat penting. Artinya betul-betul ini penekannya pada kapasitas, pada kemampuan seorang pemimpin, pada kemampuan atau pada kapasitas seorang manajer dalam sebuah organisasi, baik besar maupun kecil. Saya sampaikan tadi bahwa ketika bicara pengawasan melekat, ya mau tidak mau pengawasan atasan langsung. Nah, jadi ketika kita jadi atasan, kalau dalam organisasi, ya pemimpin lah, saya silakan pengawasan atasan atau pimpinan dalam organisasi. Ya, baik pemimpin ataupun pimpinan sama sebetulnya. Kalau pemimpin kan tidak terkunci dengan birokrasi, kalau pimpinan ya terkunci dengan SOP atau birokrasi. Jadi saya silakan sama dua-duanya juga terjadi sebagai pemimpin. Ketika kita yang jauh-jauh diri kita sendiri sebagai pemimpin, pengawasan. Baik pengawasan terhadap diri kita untuk terhadap lingkungan luar ataupun kegiatan-kegiatan lain. Maka ketika bicara pengawasan atasan langsung, maka setiap organisasi besar kecil itu melekat di fungsi pengawasan. Kemudian yang kedua adalah ketika bicara fungsi daripada atasan langsung, maka ada fungsi yang potensial, jadi yang disebutnya itu waskat itu sebagai fungsi yang potensial. Karena tadi melekatnya pada setiap atasan atau pada setiap pimpinan organisasi. Nah, kenapa disebut potensial? Karena ya kalau kita makanya kalau sebagai penunjang si personal, karena kan ini yang tindakan korektif itu di pimpinan atas, karena hanya atasan yang saya anggap harus dekat dengan bawahan, dengan masa pimpinan itu harus turun ke bawah, harus berisbat. Akan tahu kalau pimpinan nggak pernah ngobrol dengan masyarakatnya atau nggak pernah duduk di jalan berjualan gitu, atau ini ternyata ya jadi kok nggak kelihatan ada pos corona yang bagaimana sistem keamanan di sini, kan di sana ada pos corona atau PSK yang dapat sekalian Pak kumpul apa namanya yang melakukan corona gitu. Apa ada kan itu bisa jadi tahu oh kenapa. Terus juga bisa tahu dengan turun ke bawah itu, oh ternyata yang kita bedakan saja, kita lihat misalkan kalau kita di Bandung, kita di Jawa, dan luar Jawa, akan biasa dari sisi bangunan, dari bahan-bahan juga. Nah, apalagi kalau di pedalaman, apalagi di Gideon atau di Papua, ya kasihan, kita masih tinggal. Ya kalau kita menjadi hobi, kita akan buat apa namanya dipak ya. Nah kalau orang Papua dipaknya yang dipak beneran, mereka hidup di sini. Kalau kita kan hanya semalam 2 malam naik gunung buat dipak, itu pun sekarang kita nggak buat dipak. Teman-teman sudah bawa tenda sendiri, sudah bawa apa namanya dom sendiri. Sudah tinggal hanya dalam tidak lebih dari 5 menit bisa berdiri. Kita tinggalkan
Jadi sifatnya hobi. Tapi kalau di luar atau di apa terutama di Papua gitu ya, masih ada. Jadi pedalaman-pedalamannya, tapi kalau di petani ya ada sama lah. Nah, jadi itu kembali bahwa harus tahu pimpinan kondisi itu. Sehingga apa sih yang itu kan informasi data itu sebagai informasi buat mengambil kebijakan. Ya, jangan sampai yang diperhatikan Bandung ini terus wah Bandung macet, Bandung banjir dan seterusnya. Padahal di luar sana ada yang tidak macet, ada yang rumahnya dulu di sini genteng, sekarang sudah bukan genteng. Dan di luar Jawa, kita lihat ketika saya ke Palu, masih tentu atap rumah itu masih ada yang dari bahan tumbuhan atau seperti itu ya. Karen. Nah, ya bisa keren. Ya yang paling paling mewah itu dari seng atau apa selain seng itu asbes. Asbes. Rumah kalau berapa saya ke Palu. Nah, sekarang ini sudah ada kan nah, itu kan data atau informasi yang harus pimpinan tahu. Makanya pemimpin itu saya bilang itu sebagai potensialnya berapa? Karena dia tahu data yang tentang kondisi masyarakat. Ketika kita jadi pimpinan organisasi atau ketua organisasi, kita mau tahu dengan bawahan kita, dengan kami, dengan seksi, dengan apa, kalau bicara atau dengan bawahan kita, dengan masyarakat, berapa kan? Ketika misalkan kita jadi organisasi ya, buat kita harus ada rumahnya. Bukan berarti menyusahkan anak buah kita. Ya kadang-kadang kalau memang menyusahkan kalau dengan pimpinan itu harus disubuhi dan seterusnya. Tidak dimungkin ada timur itu memang di rumah ada juga. Ya orang kalau datang tamu kita ya ke warung dulu, utang atau apa gitu buat. Artinya memuliakan apalagi dalamnya atasan yang bahkan berdampak pada keluarga kita, gitu ya, atau berdampak dan sebagainya atau karir kita. Tetapi setidaknya kalau misalkan dilakukan dengan siap dengan langsung akan tahu yang sebenarnya. Ataupun kalau tidak juga dalam rumahnya membangun ikatan batin. Jadi dengan bawah kita ikatan batin dengan cara ngobrol, ya bisa jadi yang bawa makanan dia bisa membantu. Yang ribuan gitu kan, makanan sehingga terjadi suasana kalau istilah rumah tablik harus banyak meriuh ngumpul makan bareng sama satu lagi jalan bareng itu akan membuat ikatan. Ya tidak dibantah betul juga. Jadi kalau kita makan bareng ada rasa kebersamaan. Sehingga kalian satu dengan yang lainnya terjadi ikatan dan tahu kondisi masing-masing dan ketika ada permasalahan bisa cepat diungkapkan. Nah, sama sebagai pimpinan kita di sini, jangan membuat jarak yang jauh. Nah, melalui pengawasan atasan ini mendengarkan antara objek dengan subjek dengan objek pengawasan. Ada pemimpin bawahan dan termasuk juga dengan itu ya saya sebut bahwa pengawasan atas nama potensial atau istilahnya sama seperti kalau Pak Sujanto menyebutkannya hal itu waskat juga hanya kalau dia dari waskat itu adanya sistem pengendalian kunjungan di dalam organisasi ada sistemnya sudah dibangun. Kalau atasan langsung kan hanya tadi sifatnya dia lakukan langsung sendiri pengawasannya baik dengan tiba-tiba ataupun melalui SOP yang dia buat. Nah, tapi kalau tadi lebih lengkap lagi kalau di SPM karena bedanya pengendalian dan pengawasan itu kan dari bawah ini bisa dilakukan tindakan korektifnya langsung oleh pimpinan. Ketika sistemnya sudah dibangun, sudah dibuat, artinya sudah jelas aturan main bahwa dalam organisasi itu untuk pencapaian organisasi itu seperti SOP-nya jelas. Ya, itu mungkin lanjut. Nah ini beberapa pengertian. Pasca sebagai salah satu kegiatan pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan yang harus menyelenggarakan manajemen atau administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan organisasi atau di kerja masing-masing, baik di bidang pemerintahan ataupun swasta.
Artinya organisasi besar kecil, di situ ada pimpinan yang harus melakukan pengawasan melekat, melakukan kegiatan pengawasan. Kemudian fungsi pengawasan dapat dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan. Jika jumlah bawahannya atau unit kerjanya di lingkungan tidak banyak, itu langsung ya dilakukan sendiri. Tapi kalau banyak, namun pengawasan juga bisa diserahkan pada unit khusus untuk menggantikan tugas pimpinan jika jumlah bawahannya atau unit kerja di lingkungannya banyak. Kedua pengawasan tersebut disebut sebagai pengawasan intern. Pengawasan intern ini ya di dalam organisasi, baik dilakukan langsung oleh si atasan ataupun dilimpahkan atau didelegasikan kepada unit khusus. Ya, contoh kalau ya kita di inspektorat, unit khusus atau badan khusus yang diberikan tugas fungsi untuk melakukan pengawasan. Pengawasan melekat yang berfungsi secara maksimal akan dapat mengurangi dan mencegah secara dini terjadinya berbagai kelemahan dan kekurangan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokoknya. Jadi mengurangi, bahkan mencegah. Tapi tidak penyimpangan nggak akan. Makanya sering dikatakan bahwa aturan-aturan penyimpangan-penyimpangan itu kadang-kadang aturan dibuat untuk dilanggar. Nah, tetapi setidaknya dengan pengawasan melekat, artinya bicara pengawasan melekat, bicara pimpinan, bicara seorang pimpinan melakukan pengawasan langsung. Bagaimana dia tadi mengendalikan organisasi dengan cara apapun itu, melalui sidang ataupun melalui SOP yang dibuat khusus untuk pengawasan. Jadi betapa pentingnya dalam sebuah organisasi itu melakukan pengawasan. Nah, kayak tadi sebetulnya ya di Unpad tinggal gampang saja. Tapi dulu UPI menyikapi pergaulan bebas itu ada banyak hal. Dia bekerja sama dengan pemilik kos-kosan. Setahu saya, termasuk kehadiran pondok pesantren Darut Tauhid juga salah satunya untuk waktu itu kan saya bukan langsung nggak waktu salah satu yang dilakukan AAG itu kan di negara. Makanya AAG diberikan pesantren itu dan kebetulan AAG kan banyaknya tentara kalau misalnya di KPAD. Jadi terpanggil barangkali ya, memperbaiki lingkungan. Makanya ada Darut Tauhid yang lebih memfokuskan bagaimana mengendalikan diri walaupun saling gitu, bagaimana membuat hati yang bersih gitu, hati yang selamat gitu. Makanya ini fokusnya di situ. Kalau bicara pilih mungkin itu ada, tapi ketika bicara tentang bagaimana ya perbaikan akhlak ya mungkin itu salah satu ikhtiar ya, tapi ada pun misalkan ya keberhasilannya hanya sampai di sini ya itu yang namanya manusia ya. Tetapi setidaknya ketika ada pengawasan akan terjadi penyimpangan atau yang minimal mengurangi lah, syukur-syukur bisa tidak terjadi penyimpangan. Jadi, nah, pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit atau organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing, agar secara terus-menerus berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian pengawasan melekat juga merupakan proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit ataupun organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangannya agar dapat diperbaiki atau disarankan untuk diperbaiki oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi demi tercapainya tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Jadi ini pengawasan yang dilakukan terhadap sumber kerja. Nah, apa itu sumber kerja? Lanjut. Nah, nanti jelasan berikutnya ya sumber kerja. Nah, ini komponen kalau melihat ada beberapa pengertian tadi, ini ada beberapa komponen ya pengawasan melekat. Dalam setiap
aparatur pemerintah memiliki tujuan yang harus dicapai seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu maka dibutuhkan komponen untuk melaksanakan tugas tersebut. Nah, kita ya artinya di dalam konstitusi, intinya bicara konstitusi, karena bicara Indonesia ya Undang-Undang Dasar 45, termasuk yang mungkin dari pembukaan tujuan negara kan terletak di Undang-Undang Dasar 45. Nah, komponen-komponen yang ada dalam penguasaan demokrasi, yang pertama adalah struktur organisasi. Ketika bicara organisasi, ketika bicara struktur organisasi, artinya ada pembagian kerja. Antara ketua kan nggak sama dengan wakil, nggak sama dengan sekretaris, nggak sama dengan bidang, nggak sama dengan seksi dan seterusnya. Ada pembagian kerja. Kemudian juga ada kebijakan dan pelaksanaannya, ada rencana kerja, ada prosedur kerja, ada pencatatan dan pelaporan hasil kerja, serta pembinaan personil. Nah, ini yang harus dipantau, diperiksa, dan dievaluasi oleh setiap atasan langsung. Tingkat efisien dan efektivitasnya dalam mewujudkan kerjaan untuk mencapai tujuan. Ini ada mulai dari kebijakan dan pelaksanaannya ditetapkan, ditentukan. Kemudian rencana kerjanya seperti apa, prosedurnya dibuat. Terus harus ada laporan, harus ada pencatatan. Nah, ketika laporan dari hasil kerja itu kan tentu ada catatan-catatan, ada penyimpangan atau ini syukur-syukur baik ya. Tapi kalau misalnya ada penyimpangan, nah harus ada pembinaan personil. Tindak lanjutnya itu pembinaan personil. Dalam organisasi harus selalu dilakukan pembinaan. Jangan sampai sudah dibentuk, udah jalan masing-masing, tugas kamu nggak bisa juga. Pertama, buat strukturnya, lalu buat kebijakan bahwa ini tugasnya. Rincian kebijaksanaan yang dibuat. Terus cara kerjanya dibuat. SOP-nya dibuat. Jangan lupa harus tertulis. Kalau zaman dulu nggak tertulis, tapi jarang. Kalau sekarang harus tertulis. Di masyarakat adat nggak tertulis. Nah, orang mesti takut juga karena yang sanksinya sanksi sosial, sanksi adat. Takut kalau orang di Bali ya nggak bisa balik lagi ke Bali. Tapi kalau parah-parah melanggar aturan di Bali, juga aturan adat. Nah, makanya dalam sebuah organisasi harus dibuat aturannya ditulis. Ya. Artinya tahapan-tahapan yang ada dalam organisasi, nah itu merupakan komponen dalam pengawasan. Artinya itu memberikan pimpinan mudah kontrol kerja daripada bawahan. Kemudian yang kedua, aspek manusia dan budaya. Nah, aspek manusia dan budaya ini yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan melekat, baik pengawasan ataupun yang diawasi, baik pengawas atau yang diawasi adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Faktor manusia sebagai pelaksana pengawasan melekat bukan sekedar kondisi di dalam dirinya sendiri, tapi juga terbentuk karena pengaruh budaya sekitar dari luar. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Internal ya faktor dirinya, kepribadian, akhlaknya. Nah, tapi juga di samping itu ada juga faktor yang mempengaruhi, yaitu budaya. Maka kita harus pandai-pandai memilih lingkungan. Kalau orangnya hebat ya bisa menciptakan lingkungan yang bisa menjadikan lingkungan itu berbudaya baik sesuai dengan harapan. Karena kebiasaan-kebiasaan yang terulang ini di masyarakat ini juga akan sangat mempengaruhi perilaku individu. Perubahan sosial itu, kalau dalam PSBB itu disebabkan karena tindakan-tindakan individu yang terus berulang, kemudian berulang berkelompok. Jadi perubahan sosial seperti itu. Maka manusia ini dalam pengawasan melekat tadi bahwa aspek manusia ini merupakan aspek yang sangat sentral, yang pokok. Nah, tetapi juga dari manusia ini tidak bisa dilepaskan dari budaya, karena budaya juga sangat mempengaruhi bagaimana seorang manusia itu bisa berlaku salah atau bisa berlaku benar, bisa menyimpang atau bisa lurus.
Lingkungan juga sangat berpengaruh. Ketika jadi mahasiswa masih idealis, gitu. Begitu sudah masuk ke kerja, itu akan terpengaruh. Jadi yang mempengaruhinya itu dunia kerja nanti. Maka ya harusnya di dunia kerja kita yang, yang bisa menjaga diri kita itu dalam lingkup kecil. Nah, demikian dalam pemerintahan juga menciptakan situasi itu yang harus ya seorang kembali ke pemimpin ya. Bagaimana pemimpin itu menciptakan suasana lingkungan yang akan berdampak positif kepada kinerja birokrat akan berdampak positif pada bagaimana kesejahteraan. Dan kalau saya secara pribadi dengan bansos, termasuk juga dengan dana desa, itu membuat lebih banyak negatif. Karena yang membiarkan orang menunggu, tenang nih nggak usah. Saya juga nanti datang tiap bulan nggak ada bansos. Itu umum. Tetapi kan itu mendidik yang harusnya kan pemerintah itu salah satu fungsinya adalah pemberdayaan. Mungkin melayani kebutuhan masyarakat ya, tapi melayani tidak berarti dengan menggugurkan, dengan menjerumuskan, tapi harus juga memperdayakan. Pemerintah yang hebat itu pemerintah yang mampu melayani dan juga memperdayakan sehingga masyarakat itu mandiri. Kehadiran pemerintah itu penting, tapi jangan tergantung dengan pemerintah. Kita harus kuat sebagai masyarakat. Karena pasti manusia tidak akal. Kalau berbedaan dengan hewan itu akal. Bagaimana kita menggunakan akal? Karena ada pedoman yang dibuat oleh negara dan juga untuk memperkuatnya ada pedoman yang dibuat oleh agama supaya manusia itu jangan terjerumus ke hal-hal yang menyiksa dirinya, ke lembah kezalimannya, ke lembah kemaksiatan, ke kesengsaraan. Tapi harus sejahtera. Nah, sejahtera lahir dan batin. Maka orang menyebutnya harus bahagia. Walaupun hanya sahur dengan ikan asin dan petai, tapi bahagia. Kenapa? Karena kita sahurnya dengan teman yang kita suka, dengan keluarga. Lingkungan. Oke, lanjut. Sistem pengawasan berupa metode yang dapat digunakan, dikembangkan, dan dibudayakan dalam pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap objek pengawasan atau sertifikat sebagai atas itu di lingkungan unit organisasi. Jadi pengawasan pelanggan ini yang bisa dikatakan sebuah metode juga, yang bisa dikembangkan dan dibudayakan. Ya tadi salah satunya barangkali apa namanya belusukan. Itu masyarakat yang dibantu juga kami datang dari dulu. Memang kita bahkan sekarang mungkin kalau sudah apa namanya wifi di mana-mana, sampai di pedalaman juga ada wifi. Cipta Gelar itu punya wifi sendiri. Kita bayar 10.000 itu bisa 3 hari kalau nggak salah. Sehari ya 10.000. Jadi sehari 10.000 ya. Bayangin masyarakat kita bisa internet. Masyarakat desa yang belum tentu. Cipta Gelar hebatnya. Dia ya kalau punya wifi pasti terkait dengan ini, apa namanya ini yang lain. Tapi yang lebih hebat apa? Dia mampu membuat listrik karena sumber airnya ada. Makanya air itu sumber kehidupan. Makanya kemudian hujan hari terbang dan ketika belum besar air nggak bisa nyimpan air. Maka air hilang. Nah sekarang sudah kalau kamu mengenai sudah dulu lihat sekarang 10 tahun yang lalu sekarang lihat air semakin kecil bahkan ada banyak sungai-sungai yang mengering padahal sumber kehidupan itu air. Sumber dekat. Ya salah satunya tidak semuanya tapi ini sangat ini. Jadi jangan merusak lingkungan. Ada ini metode ya, jadi metode itu ya pengawasan melekat itu sebagai sebuah metode cara yang bisa kita semua lakukan. Ketika teman-teman jadi presiden ya dulu siapa ya
turun ke bawah itu tanpa, tapi ya harus hati-hati juga. Artinya pengawalan tetap ada, yang kelihatan monitoring ininya, ya, tapi pengawalan itu yang dibuat kita bareng sama pada ya pakai sama-sama baju ini dia bebas untuk masyarakat, tapi nggak kelihatan mana pimpinan mana bawahan. Nah, itu kan akan memperlihatkan kondisi yang sebenarnya. Karena begitu dalam pimpinan pasti akan siap-siap. Gitu. Ya dari zaman dulu pengawasan itu ya ketika datang dibilang oh, nanti Pak Harto akan datang ke sini persiapan. Wah, yang ada karpet juga disiapin karpet. Tapi kalau datang tiba-tiba kan kelihatan kondisi yang sebenarnya seperti apa. Maka kebijakan nanti yang dibuat oleh pimpinan itu akan sesuai dengan kenyataan, ya. Bukan karena dipoles sendiri. Ya, gitu. Nah, tadi ketika banyak kita bicara faktor manusia, faktor pimpinan memang, ya, Pak. Ini diambil dari bukunya Pak Hadari Nawawi ya. Pak Hadari Nawawi, Pak Sujanto sama menekankan pada manusia itu sebagai faktor sentral dalam pengawasan. Baik pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, pengawasan ya wasmas istilahnya wasma, pengawasan fungsional. Manusia sebagai pimpinan atau sebagai atasan itu akan sangat dipengaruhi oleh budaya dan juga sangat ya kalau mengawasi nggak ada sangat bisa mengawasi Papua mana masa pakai yang ojek kita kan ribu tema orang gitu. Artinya ada sarana pengawasan. Ya sarana pengawasan banyak macam untuk menunjang kegiatan seorang inspektorat gitu, seorang pengawas. Baik ya mulai dari apa namanya standarnya disiapkan dan juga penunjangnya, hotelnya dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya ya sarana pengawasan bisa. Karena akan mempengaruhi bagaimana si manusia itu melakukan pengawasan. Pasal mau terhadap bawahannya, terhadap manusia ini. Sehingga nanti akan efektif, gitu ya. Jadi efisiensi dan efektivitas kerja akan mencapai apabila dan ini akan sangat berpengaruh. Dan betul tadi bahwa manusia sebagai bawahan tadi atasannya jelas ketika mengawasinya, melakukan pengawasan itu akan bawa budaya dengan sarannya. Demikian juga ketika manusia sebagai bawahan, dia akan dipengaruhi oleh pimpinan dari bawahan itu dan juga akan dipengaruhi oleh tindak lanjut oleh pimpinan sendiri. Bagaimana pimpinan itu ketika ditemukan pengawasan tiba-tiba masa dipecat ya enggak lah. Ya ketika pertama tegur, yang kedua tertulis peringatan yang juga baru ada yang final ya ini udah 2 kali peringatan nih ya udah nanti. Nah jadi akan pekerjaan itu efisien, setiap orang itu bekerja efisien, ada pencapaian tujuan yang baik lah ya. Nah, maka dilakukan pengawasan yang dimana tadi pengawasan itu aja dengan cara pengawasan itu sendiri. Nah ini sumber-sumber kerja itu ada penggunaan tenaga fisik, kira metode cara kerja, penggunaan waktu, penggunaan bahan dan alat termasuk uang. Nah itu tadi ini secara termasuk ya bagian daripada sarana pengawasan. Ini sumber-sumber kerja ya. Di gambar. Nah, ya. Jadi ketika manusia sebagai atasan, sebagai pimpinan akan melakukan pengawasan itu nanti dengan itu sumber kerjanya di dalam pengawasan. Ada visi, pikiran, ada visi itu kehadiran dia sebagai pimpinan. Dan pikiran tentunya gagasan individu, metode ya cara yang waktu. Nah waktu juga harus yang harus tepat. Bahan alat jelas itu penunjang. Sumber kerja ini, visi, pikiran, metode waktu dan bahan itu, dia akan menentukan bagaimana bawahan itu mencapai produktivitas kerja. Tetapi manusia sebagai bawahan itu juga akan dipengaruhi oleh pembinaan dan bimbingan. Pembinaan BBM, jadi pembimbingan. Bimbingan dari siapa ya dari atas. Bagaimana atas selalu membina, selalu membimbing bawahan melalui sumber kerja yang tadi.
Maka manusia sebagai bawahan ketika bicara di dalam organisasi, maka tujuan organisasi akan kemudian juga akan dipengaruhi oleh tindak lanjut. Kan? Ya orang kadang kalau ditegur kan penuh gitu ya. Ya karena memang ada kebenaran biasa. Nah maka si atasan itu ketika ada temuan di bawahan itu, misalnya ada penyimpangan di bawahan, harus memberikan tindakan itu dengan baik supaya intinya supaya produktivitas kerja, supaya tujuannya saya terjemahkan tujuan tercapai. Ketika perlakuan atau tindakan yang dibiarkan, ketika ada temuan itu dibiarkan, nah ini nggak akan menunjang. Maka si manusia sebagai bawahan itu akan juga dipengaruhi oleh apa yang dilakukan si pimpinan dan menindaklanjuti ketika terjadi penyimpangan ataupun tidak terjadi penyimpangan. Itu juga berbuat tidak menyimpang, berprestasi, dibiarkan oleh pimpinan. Jangan lupa orang berprestasi harus diberikan apresiasi, harus diapresiasi, harus diberikan penghargaan. Jadi minimal ucapan selamat. Ya selamat misalkan dalam kalau sering dengan IPK sekian, kita akan sebuah perhatian lah, ya. Perhatikan selamat ya. Ya kalau misalkan ada udah saya nggak berbudaya ulang tahun, bukan ulang tahun, tapi bagaimana teman kita ingat waktu kita atau juga yang pengen bukan pengen makan gratis, nah, tapi betul perhatian ke teman kita ingetin bahwa umur itu memang terbatas dan bisa kapan saja. Seperti yang terjadi pada saya ceritakan mungkin pegawai yang baru bekerja 3 hari, saya ketika pada jam 3 kemarin saya baru ngetikin kerja sebelum berangkat ke sini. Besoknya saya tahu ya waktu itu Pak Nadia tiba-tiba jam berangkat dan padahal katanya kata pimpinannya itu nggak pernah ditugaskan yang berat-berat, hanya gitu aja jadi manual ambil kerjaan, tapi ya kita usia itu belum tentu kita muda, belum tentu kita ya udah tua, belum aja itu ya datang makanya harus selalu waspada, harus terjaga. Intinya pengawasan harus selalu awas dalam kondisi apapun. Nah itu. Nah, jadi kalau digambarkan ini, pengawasan melekat tidak dapat lepas dari pendaya-gunaan sistem prestasi dan sistem karir untuk mewujudkan persaingan tinggi, dan kelima sumber kerja tersebut, pendayaan kelima sumber tersebut secara efektif dan efisien tergantung sebetulnya pada manusia. SDM itu harusnya merupakan tenaga kerja yang berkualitas tinggi, baik dalam kemampuan kerja maupun dalam kepribadian, terutama dalam kembali yang namanya pengawasan itu kembali ke faktor manusia itu sendiri. Makanya bagi yang sekarang kan bulan Ramadan, yang bagi yang muslim ini saatnya menempa diri, yang non muslim tentunya ada juga ada saat supaya teman-teman yang non muslim bisa membuat pribadi yang lebih baik, karena bagi kita yang bisa merubah, yang bisa menentukan nasib kita bukan orang lain, bukan teman kita. Kadang-kadang kalau kita sudah ada dari tapi diri kita, bagaimana diri kita mampu menentukan diri kita sendiri, mampu menentukan bagaimana kan kalau suku-suku yang bisa menentukan membuat lingkungan lebih nyaman. Artinya perubahan terjadi karena memang ada di dalam diri kita, mau baik maupun jelek kembali ke kita. Lanjut. Ya. Ini Mas, ya ada salah satu contoh jenis pengawasan. Ada pengawasan melekat pimpinan utama, pimpinan tingkat tinggi, pengawasan pimpinan tingkat menengah, pengawasan melekat pimpinan pelaksana. Ini pada saat Pak Hadar Nawawi ini digambarkan sih pada saat baru kemudian pada digambarkan seperti ini. Dalam arti pada level pemerintahan secara vertikal, pada yang pertama penguasaan pimpinan utama itu yang memiliki kewenangan mengambil keputusannya dan kebijakan
tingkat tingginya itu presiden, wakil, menteri, tapi pada jajaran pemerintah pusat. Ujuk pimpinan pemerintah pusat. Pengawasan melakukan pimpinan tingkat tinggi yang memiliki wewenang untuk menjabarkan keputusan pimpinan utama yaitu sekjen, irjen, sih kalau di mobil itu kalau tadi puncak-puncaknya, ini namanya kedua tangan yang menjabarkan bagaimana pikiran pimpinan. Ada sekjen, irjen, deputi, ya, kemudian para asisten pimpinan lembaga tinggi negara, departemen, gubernur, rektor, para kanwil, kadis, kalau ya baik provinsi ya, artinya ini di level yang menengah. Di level tinggi memang. Nah, kemudian yang kedua pada penguasaan pimpinan tingkat menengah. Nah, ini pada itu yang berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan sebuah keputusan dan kebijakan atau penjabarannya di lingkungan wilayah keputusan atau di direktur, kepala biro, sekretaris kantor wilayah, bupati dan wali kota, kepala dinas, kepala kantor. Nah, artinya pada level keputusan, pada level kementeriannya, level kepala daerah. Yang ketiga, pengawasan yang keempat, pengawasan melakukan pimpinan pelaksana. Yang berkewajiban melaksanakan semua keputusannya. Semua keputusan terhadap kebijakan di lapangan dan agar langsung efektif dan efisien, yaitu contohnya para bagian, subang, kepala perusahaan, camat, kepala sekolah yang paling pimpinan yang langsung di bawah sebagai pelaksana. Ini tiga jenis pengawasan terlibatnya. Level para pejabat inilah pengawasan itu bisa dilakukan seperti itu. Menjadi kewenangannya. Ya masing-masing jelas, ada yang mengambil keputusan, ada yang menjabarkan keputusan, ada yang melaksanakannya, kemudian juga ada yang melaksanakan semua keputusan. Ini lebih teknis. Lanjut. Nah, kalau landasan ini baik pengawasan, landasannya pasti ketika landasan ideal, landasan formal, dan landasan fungsional. Kayak gitu ya, landasan ideal. Kita pasti kita menganggap 45 dan Pancasila. Ini yang menjadi dasar. Kenapa pengawasan perkara itu dilakukan? Ya ini ada Pancasila dan Undang-Undang. Formalnya ya ada tentu terkait dengan pengawasan, tadi ada peraturan undang-undang. Fungsionalnya keharusan melaksanakan manajemen yang berdaya dan bersumber, khususnya dalam proses pengawasan merupakan landasan fungsional yang dibuat oleh pejabat negara dan negara ini hingga negara. Pengawasan berkaitan melekat pada jabatan menteri sebagai pelaksana manajemen di samping keharusan di perencanaan dan pelaksanaan. Pengawasan perlu dibedakan. Makanya tadi ada bermacam-macam ya pengawasan. Nah, tadi disebutkan selain Waskan ada Wasna, pengawasan fungsional, ada pengawasan politik, ada pengawasan yang dilakukan oleh BPK khusus terkait dengan sebagai pengawasan eksternal daripada eksekutif, ya. Pengawasan sosial, kemudian pengawasan yang melekat. Setidaknya ini macam-macam. Terus nah, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Nah, biasanya ya tadi banyak terkait dengan orang, ya, dengan orang, gitu ya, dengan pejabat itu sendiri, gitu. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan itu ya pertama adanya sementara pejabat yang sangat akrab terhadap tugas pengawasan juga. Akhirnya iklim budaya yang menilai bahwa pengawasan hanya semata-mata mencari kesalahan. Jadi pemahaman ini yang membuat pengawasan itu lemah atau menjadi kendala. Adanya perasaan enggan melaksanakan pengawasan karena sudah ada pengawasan fungsional, sehingga sudah nggak perlu pengawasan melekat, nggak perlu pengawasan atasan. Padahal sangat penting. Fungsional dengan melekat kan dengan atasan langsung berbeda sih. Maksudnya itu tindakannya berbeda. Nah, pengawasan sebagai bagian ini adalah sesuatu yang wajar baik
bagian mengawasi maupun yang diawasi. Yang ketiga adanya perasaan lupa pemu. Nah ini yang susah. Lupa pemu dalam melaksanakan pengawasan, sehingga seolah-olah nampak ada kontroversi antara rasa kekeluargaan, kebersamaan dengan perlunya sikap tugas dalam melaksanakan tugas. Nah ini juga kendala. Ini sangat ya manusiawi lah ya. Tapi yang harus sebagai pimpinan harus melakukan pengawasan. Masih kurangnya penguasaan kesehatan terhadap substansi masyarakat. Makanya syarat menjadi pemimpin itu harus cerdas, menguasai permasalahan dan banyak pengetahuan untuk apa solusi, bisa memberikan solusi. Jadi ketika ya bawahan pemimpin ya susah gitu ya. Tapi itu kunci pemimpin itu ada bagaimana kan kuncinya dalam pengawasan itu standar. Terlepas bawahannya pintar awal, tetapi memang ketika pimpinan lebih cerdas akan sangat berpengaruh. Dia akan tahu bagaimana mengawasi orang-orang yang macamnya seperti ini, mengambil metode gitu ya. Pimpinan yang kecipratan terlibat itu dalam pertimbangan bahkan adanya kolusi perseorangan dan atas kendali. Ya, ketika sudah ada kolusi ya akan bagaimana mengawasi, ya. Saling sandra lah di sini. Jangan bisa ngapa-ngapain ya, kalau ngapa-ngapain nih saya bukan saling sandra, terus terjadi persekongkolan, kolusi. Itu kan kolusi itu tindakan yang jahat, merusak. Nah itu kendala yang hari ini ada di dalam pengawasan melekat. Terus berikutnya budaya yang membudaya. Ini adalah apabila aparat pengawas fungsional sudah berubah fungsi menjadi unsur pengawasan yang menunjang, sedang unsur pengawasan paling pokok adalah pengawasan melekat. Atau bahkan apabila sistem pengawasan melekat sudah berjalan sebagai unsur pengawasan preventif yang fungsional hanya sebagai penunjang. Ini satu kondisi ya. Bisa menyebabkan baik. Apa? Yang bisa menyebabkan baik. Nah, kemudian yang kedua, bahwa masyarakat sudah merasa aparatur sebagai unsur pelayan yang makin baik performanya. Hal ini terlihat dari kurangnya pengaduan dan keluhan. Jadi dengan kondisi ini berarti memang ya sudah baik gitu ya. Budaya yang membudaya tadi, disiplin aparatur meningkat. Ya, memang dengan adanya Waskar, artinya karena dia tahu bahwa kalau orang yang lagi puasa itu ya kan nggak ketahuan. Tapi karena tahu bahwa yang hanya tahu kita puasa nggak ada yang di atas, itu kan ikatan. Itu bisa dilihatnya dari situ. Nah itu disiplin. Nah, pagi-pagi ya kita karena tahu bahwa sahur itu akan dapat pahala, sahur untuk yang puas. Juga ya karena tahu kalau ketika nggak sahur nggak akan ya perutnya ya kosong nanti ya takutnya nggak kuat. Nah makanya sebetulnya diberi jalan. Kalaupun ada, saya cuma sahur air aja gitu. Kalau saya nggak bisa makan. Gitu. Sebetulnya nggak makan cuma berapa jam aman, tapi ya mau merasakan puyengnya kepala karena kelaparan, nggak mau. Makanya sahur, samping sahur itu mendapat pahala, artinya double. Nggak akan, ya bisa nahan lapar agak kuat gitu ya. Kalau lapar akan datang jam 10, jam 11, terus sama. Cuman minimal bisa meringankan. Akhirnya ya aparatnya bisa disiplin. Disiplinnya. Kemudian pengawasan melekat telah menjadi perilaku yang melekat dalam tata kerja dan dalam hal ini pengawasan telah menjadi kultur kita. Kesisteman dengan demikian bakal tumbuh buntuti dan bila manajemen dengan demikian sangi maka tidak diperlukan inspeksi mendadak dan bentuk-bentuk pengawasan mendadak lainnya. Jadi dengan membudayakan dan hal-hal yang positif. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dijelaskan bahwa pengawasan fungsional dari pengawasan melekat bertumbuh pada keharusan setiap pimpinan menyelenggarakan fungsi manajemen secara efektif dan efisien. Itu barangkali teman-teman yang pada intinya seperti itu ya yang bisa saya sampaikan dan
Sama sebetulnya kalau melihat dari Pasca Jamda juga bahwa intinya ya kita harus membudayakan hal-hal yang seperti dan hal yang positif. Jadi apa namanya? Jangan sampai terjadi inefektivitas ya, daripada pengawasan atasan langsung atau wasan. Jadi harus dilakukan secara efektif, maka akan tercipta kondisi ini. Nah, ini terakhir ya tujuan pengawasan melekat. Tujuan pengawasan di lingkungan aparatur pemerintah adalah untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pemerintah. Sehingga pelaksanaan tugas umum pemerintahan dapat dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan misi kewajaran penyelenggaraan pemerintah. Tentu ada kewajaran pasti bisa ditolerir. Nah, kemudian tujuan pengawasan melekat secara umum tujuan pengawasan ini yang melekat untuk mencegah sekali terjadi masalah korupsi, penyalahgunaan kebocoran dan pembocoran kekayaan dan keuangan negara, pemungutan liar dan berbagai bentuk penyelenggaraan lainnya di lingkungan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan itu mencegah secara dini lebih awal. Kemudian tujuan pengawasan langsung tidak berakhir pada diperolehnya temuan-temuan oleh atasan itu dari hasil pemantauan, pemeriksaan atau evaluasinya terhadap bawahannya. Temuan-temuan ini hanya bermanfaat bagi tujuan pengawasan bila mana diiringi dengan tindak lanjut oleh atasan yang mengembalikan pengawasan. Tindak lanjut itu dapat dibedakan tindak lanjut efektif dan tindak lanjut pemusatan. Artinya kembali bagaimana pimpinan menanganinya baik sebelum ataupun sesudah pekerjaan itu dilakukan. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Atau kemudian ada tambahan, Mbak? Kalau bahan nanti kemudian kita 11. di bawah-bawah. Bisa dilanjut. Cukup kelamaan ya. Puasa ya. Puasa ya. Energi habis. Yang di kelas Ini terkait dengan Ada sih, kalau cukup ya sudah cukup.
Ya, baik. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan cukup saja. Dipelajari lagi. Nah, dipelajari saja nanti kalau bahan nanti kita ke budaya kita ya.